Halo semuanya, welcome to Rewatch Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Revenant, film yang akhirnya mengantar Leonardo DiCaprio meraih piala Oscar pertamanya. Film yang dirilis tahun 2015 dan berlatar tahun 1820-an ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang pria yang bernama Hugh Glass yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang tergabung dalam sebuah tim ekspedisi pedagang bulu hewan yang nyaris mati berkali-kali, namun terus berjuang untuk hidup agar bisa membalaskan dendam kepada pembunuh putranya. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Hugh Glass yang sedang menikmati kebersamaan dengan anak dan juga istrinya yang adalah wanita suku Indian dari suku Pawnee. Lalu kenangan tersebut dilanjutkan dengan gambaran kehancuran, di mana rumah mereka dibakar dan terlihat Glass yang sedang memangku putranya yang sedang terluka. Scene selanjutnya, Glass yang saat ini merupakan seorang penunjuk arah dari kawanan pemburu bulu hewan terlihat sedang berburu bersama putranya yang bernama Hawk dan sahabat putranya Jim Bridger. Di perkemahan mereka, John Fitzgerald, yang nantinya akan kita sebut Fitz saja, yang diperankan oleh Tom Hardy, sedang memberi instruksi kepada para anggota tim agar segera merapikan bulu hewan hasil buruan untuk dibawa pulang keesokan harinya. Hugh Glass dan putranya Hawk tergabung dalam kelompok pemburu bulu hewan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Kapten Andrew Henry. Jim yang tadi menemani Glass dan Hawk berburu kembali ke perkemahan untuk meminta bantuan mengangkat rusa buruan yang sangat besar. Namun tiba-tiba saja mereka disergap dan diserang secara brutal oleh salah satu suku Indian bernama suku Arikara yang selanjutnya akan kita sebut Sukuri. Glass yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke sana. Anggota tim ekspedisi tersandwich oleh Sukuri yang menyerang dari segala arah. Glass menginstruksikan untuk segera kembali ke perahu guna menyelamatkan diri. Tiga anggota tim tewas dalam serangan tersebut. Setelah para anggota tim ekspedisi kabur, Sukuri kemudian mengambil semua bulu hewan yang tersisa yang tidak sempat dibawa oleh anggota tim. Sementara itu di kapal, Kapten Henry sedang mengobati anggota yang masih bisa diselamatkan. Mereka masih tetap berjaga-jaga karena khawatir akan kembali diserang oleh Sukuri. Kapten Henry meminta pendapat Glass tentang rute yang akan mereka lewati untuk kembali ke benteng mereka, Fort Kiowa. Glass menyarankan agar meninggalkan kapal dan berjalan melalui daratan. Glass khawatir tim akan menjadi sasaran empuk jika mereka tetap berada di jalur sungai. Fitz sempat menolak saran tersebut karena mereka akan menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang. Namun sang kapten memerintahkan agar mengikuti saran dari Glass, karena Glass sang penunjuk arah ini sudah sangat berpengalaman dengan medan yang sedang mereka lewati. Di daratan, mereka harus menyimpan dan menyembunyikan bulu yang mereka bawa, karena tentunya akan sangat sulit menempuh perjalanan yang masih panjang dengan memanggul banyak barang. Fitz yang masih emosi karena harus meninggalkan bulu di sana, lantas melampiaskan kekesalannya dan memprovokasi Glass dengan berkata rasis terhadap putra Glass yang terlahir setengah Indian yang biadab. Hawk sempat terpancing, namun Glass meredam amarah anaknya. Malam harinya, dua orang dari anggota tim mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menggunakan perahu tanpa takut akan diserang oleh Sukuri. Dan keesokan harinya, perahu tersebut benar-benar diserang oleh Sukuri, sesuai dengan prediksi Glass. Glass dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan melalui pegunungan dalam hutan belantara. Ketika tim sedang beristirahat, Glass keluar untuk mencari makanan sekaligus mengawasi daerah sekitar. Namun naasnya, tiba-tiba saja seekor indukan beruang grizzly menyerang Glass. Beruang grizzly betina memang akan sangat agresif dan lebih protektif dengan keberadaan makhluk lain di dekat anak-anak mereka. Gigitan taringnya, tikaman cakarnya membuat Glass tak berdaya. Dalam sisa-sisa tenaganya, akhirnya Glass berhasil membunuh salah satu predator puncak Amerika Utara itu. Glass kemudian ditemukan oleh rekan-rekannya dalam kondisi sekarat.
dan tertimpa mayat mamalia dengan berat mencapai 400 kg lebih itu. Kapten Henry yang melihat luka Glass yang cukup mengenaskan kemudian menjahitnya. Luka di leher Glass adalah yang paling parah. Suara tembakan Glass ke beruang tadi kembali membuat Fitz geram karena akan mengundang Sukuri ke arah mereka. Biadab sekali teman seperjuangan yang satu ini. Sementara di tempat lain, Sukuri yang dipimpin Elk datang menemui Toussaint, pemimpin tim pemburu Perancis, untuk membarter bulu yang mereka rampas dengan kuda dan senapan. Dan ternyata Sukuri menyerang secara membabi buta kepada semua orang kulit putih karena putri kepala Sukuri yang bernama Poaka telah diculik oleh orang-orang kulit putih dan mereka membutuhkan kuda untuk mempercepat pencarian sang putri yang hilang. Keesokan paginya, Kapten Henry dan tim kembali melanjutkan perjalanan. Namun, perjalanan pulang itu menjadi lebih berat karena harus memandu Glass. Anggota tim tampak kelelahan dan menyerah untuk memanggul Glass ketika pendakian. Fitz kembali menyarankan sang kapten untuk melaksanakan euthanasia involunteer, yaitu menghabisi Glass guna mengakhiri penderitaannya. Lagian Glass yang sekarang tidak lagi bermanfaat dan hanya menjadi beban. Namun mengingat jasa-jasa Glass, sang kapten tidak tega melakukannya. Kemudian ia menawarkan sejumlah uang bagi mereka yang bersedia merawat Glass di sisa-sisa nafasnya. Hawk, putra Glass, dan Jim Bridger bersedia melakukan tugas tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun. Fitz juga mengajukan diri dengan niat untuk mengganti penghasilannya yang kurang karena hasil buruan yang ditinggalkan. Ia akan mendapatkan $300 untuk tugas tersebut. Saat akan berpisah, Kapten Henry kembali mewanti-wanti Fitz agar merawat Glass sampai meninggal dan menguburkannya dengan layak. Fitz sudah menyiapkan kuburan untuk Glass. Fitz kemudian bercerita bahwa dulunya ia pernah dirampok oleh salah satu suku Indian dan kulit kepalanya dikuliti. Menguliti kulit kepala memang salah satu ciri khas suku Indian dalam menangani korbannya. Hal tersebutlah yang membuat Fitz sangat membenci mereka, termasuk putra Glass yang blasteran Amerika Indian. Hawk dan Jim kemudian berkeliling mencari makanan. Fitz yang ingin segera pulang lalu meminta izin Glass untuk membunuhnya. Glass hanya perlu memberikan tanda dengan kedipan mata jika setuju. Glass tidak bergeming. Fitz kemudian berbisik bahwa Sukuri sudah semakin dekat dan itu akan sangat membahayakan nyawa putra Glass. Mendengar hal itu, akhirnya Glass mengedipkan matanya. Ketika Glass sudah hampir mati, Hawk datang menyelamatkan ayahnya. Hawk berteriak meminta tolong pada Jim. Fitz yang khawatir teriakan itu akan membuat musuh mendeteksi keberadaan mereka, kemudian membungkam remaja tersebut dengan membunuhnya. Glass hanya bisa mengerang, murka melihat anaknya dibunuh di hadapannya. Sore harinya, Jim kembali membawa makanan hasil tangkapannya. Ia lalu menanyakan keberadaan Hawk pada Fitz. "Bukankah ia bersamamu?" tanya balik Fitz. Keesokan paginya, Fitz membangunkan Jim dan berkata bahwa 20-an anggota Sukuri sedang menuju ke arah mereka. Mereka berdua harus segera pergi. Jim kembali mempertanyakan keberadaan Hawk. Fitz mengatakan bahwa kemungkinan Hawk sudah dibunuh oleh Sukuri. Fitz kemudian menguburkan Glass seadanya dalam kondisi hidup-hidup. Dalam suasana panik, Jim hanya bisa menitipkan botol minumannya pada Glass dan meminta maaf karena harus meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Sementara di sisi lain, kelompok Kapten Henry sudah mulai dekat ke Fort Kiowa dengan mengikuti rute yang telah ditunjukkan oleh Glass sebelumnya. Keesokan harinya, Hugh Glass bangkit dari kubur. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha merangkak menuju putranya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Hatinya begitu hancur menyaksikan Hawk yang tak lagi bersamanya. Setelah jauh berjalan, Jim mulai curiga dengan Fitz yang menurutnya sudah berbohong tentang kedatangan Sukuri. Fitz kemudian mengakui bahwa ia hanya tidak ingin berada di wilayah Sukuri. Jim memberontak, namun tentunya remaja ini bukan tandingan Fitz yang gagah perkasa. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan pulang. Hugh Glass yang semangat hidupnya mulai kembali berusaha bangkit untuk membalas dendam kepada John Fitzgerald yang telah membunuh putranya. Beruntungnya, Glass telah meninggalkan lokasi tersebut tepat sebelum Sukuri tiba di sana. Glass kini sudah berada di tepi sungai. Air yang ia minum keluar lagi melalui lubang luka di tenggorokannya. Ia mencoba mengobati luka tersebut dengan cara membakarnya. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat Glass pingsan. Keesokan harinya, Glass mulai berlatih berjalan kembali.
namun tentunya itu bukan hal yang mudah. Tiba-tiba Sukuri datang ke lokasi Glass. Ia berusaha bersembunyi, namun mereka melihatnya. Glass terpaksa menceburkan dirinya ke dalam sungai yang dingin. Panah demi panah ditembakkan, namun meleset karena arus sungai yang begitu deras menghanyutkan Glass. Glass akhirnya lolos. Sebatang kayu ia jadikan sebagai pelampung. Di sisi lain, Fitz menemukan kuda di salah satu bekas pemukiman suku Indian. Suku tersebut sepertinya baru saja diserang. Di sana-sini mayat bergelimpangan. Tanpa sepengetahuan Fitz, Jim melihat seorang wanita yang selamat, kemudian meninggalkan makanan untuknya. Glass kembali melanjutkan perjalanannya. Ia masih sering bermimpi tentang masa lalunya. Ia menyaksikan seekor bison yang terpisah dari kawanan menjadi santapan para serigala. Apakah nasib Glass akan sama seperti bison itu? Malamnya ia melihat seorang pengungsi suku Pawnee yang bernama Hikuk sedang membuat kobaran api untuk mengusir serigala. Glass menghampirinya dan meminta sedikit makanan. Mereka berdua kemudian berbagi daging bison untuk dimakan. Keesokan harinya, Hikuk mempertanyakan luka di sekujur tubuh Glass. Glass yang masih kesusahan berbicara mencoba menjelaskan bahwa luka tersebut akibat serangan beruang grizzly. Ia ditinggalkan rombongannya untuk mati, juga salah satu dari mereka telah membunuh satu-satunya putra yang sangat ia sayangi. Tak kalah menyedihkan, Hikuk juga menjelaskan bahwa kaumnya telah dibantai oleh suku Sioux. Ia menuju ke selatan untuk mencari suku Pawnee lainnya. Hikuk mengatakan bahwa hatinya juga sakit, namun balas dendam hanya ada di tangan pencipta. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan bersama. Hikuk yang melihat luka Glass yang sudah mulai membusuk, kemudian mengobatinya dengan bahan seadanya. Ia juga membangunkan sebuah kemah kecil untuk Glass berlindung dari badai salju yang menerpa mereka. Di sisi lain, Fitz dan Jim akhirnya tiba di Fort Kiowa. Fitz memperingatkan Jim untuk tutup mulut tentang kejadian yang sebenarnya. Keduanya langsung menemui Kapten Henry. Fitz menceritakan bahwa mereka telah mengubur Glass dengan layak, sedangkan Hawk yang tidak terima dengan kematian ayahnya kemudian menghilang entah kemana. Kapten Henry yang percaya dengan cerita Fitz kemudian membayar keduanya sesuai dengan yang ia janjikan. Namun Jim enggan menerima upah tersebut karena perasaan bersalahnya yang sedang berkecamuk. Setelah badai berlalu, Glass terbangun dari mimpinya. Terapi pengobatan Hikuk membuat kondisinya lebih sehat dan sudah bisa berjalan kembali. Glass menemukan mayat Hikuk sang penyelamatnya digantung oleh kelompok pemburu asal Perancis. Di leher Hikuk terdapat sebuah papan bertuliskan manusia liar biadab. Tak jauh dari mayat Hikuk, Glass melihat kelompok pemburu Perancis yang dipimpin Toussaint sedang beristirahat. Dan ternyata merekalah yang selama ini telah menculik Powaka, putrinya Eldog, pemimpin Sukuri, untuk dijadikan sebagai budak seks. Glass menunggu gelap untuk mengambil kembali kuda bintik putih milik Hikuk. Glass yang merasa kasihan melihat Powaka yang diseret paksa oleh Toussaint, kemudian memutuskan untuk menyelamatkannya. Suara ringkikan kuda menyadarkan anggota lain bahwa ada yang tidak beres. Glass segera kabur menggunakan kuda Hikuk, sedangkan Powaka berlari ke arah yang berlawanan dari Glass. Di sisi lain, di sebuah bar di Fort Kiowa, terlihat para pemburu sedang merayakan tahun baru. Fitz kemudian menanyakan tentang upah hasil buruannya kepada Kapten Henry dan kapan mereka akan kembali untuk mengambil buru tersebut. Kapten Henry menjelaskan bahwa mereka harus menunggu backup dari pasukan Kapten Leavenworth agar bisa menghabisi Sukuri. Powaka yang tadi berlari ke arah yang berlawanan dari Glass kini sudah aman. Namun sukunya malah mengikuti jejak Glass. Pagi harinya, panah anggota Sukuri membangunkan Glass dari mimpinya. Nyawa Glass kembali di ujung tanduk. Glass berhasil lolos karena terperosot ke jurang yang menyebabkan kuda tunggangannya mati. Namun untuk kesekian kalinya, ia berhasil selamat. Saat Glass sadar, ia menggigil kedinginan. Cuaca begitu ekstrim, badai kembali menerpa. Glass terpaksa membongkar isi perut kudanya dan berlindung di dalamnya untuk menghindari hipotermia. Setelah badai berlalu, ia melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Fort Kiowa. Sementara di benteng, salah satu pemburu Perancis yang selamat datang meminta bantuan.
ia membarter barang yang ia punya dengan sedikit makanan. Salah satu barang itu adalah botol minuman yang sempat ditinggalkan Jim untuk Glass. Anggota Perancis ini mengatakan bahwa botol itu dijatuhkan oleh pembunuh Toussaint. Jim berasumsi bahwa itu perbuatan Hawke. Fitz yang tahu bahwa Hawke sudah ia bunuh ikut mengiyakan asumsi Jim. Setelah mengantongi perkiraan lokasi Hawke, Kapten Henry segera memimpin pencarian untuk menemukan putra sahabatnya itu. Dalam gelap malam di tengah hutan Leavenworth, tim pencari mendengar suara tembakan. Mereka bergegas ke sana. Namun ternyata orang yang muncul di hadapan mereka adalah Glass, manusia yang berkali-kali selamat dari kematian. Sang kapten kemudian memerintahkan untuk menahan Jim Bridger. Sementara ia sendiri bergegas kembali ke benteng untuk menangkap Fitz yang telah berbohong tentang kematian Glass. Namun Fitz sudah keburu kabur dengan membobol uang perusahaan dari brankas sang kapten. Jim dijebloskan ke penjara atas dakwaan pengkhianatan. Dokter mengatakan bahwa terdapat pembengkakan di sekujur tubuh Glass dan Glass harus beristirahat. Namun Glass ngotot untuk segera memburu Fitz sebelum kehilangan jejaknya. Awalnya sang kapten tidak menyetujui hal tersebut, namun Glass kemudian menekankan bahwa sang kapten tidak akan menemukan Fitz tanpa bantuannya. Jim dibebaskan setelah Glass menjelaskan bahwa remaja itu hanya mengikuti perintah dari Fitz. Keesokan paginya, keduanya segera berangkat mencari Fitz. Glass dengan insting berburunya terlihat sangat yakin rute mana yang harus ditempuh untuk menemukan Fitz. Keesokan harinya, Glass mencium adanya asap dan Fitz berarti tak jauh dari lokasi mereka. Keduanya kemudian berpencar untuk menemukan jejak yang lebih akurat. Namun naasnya, Kapten Henry yang berniat menangkap Fitz justru berhasil di backstep dan dibunuh oleh Fitz. Glass segera menuju ke arah suara tembakan. Ia menemukan sang kapten sudah tak bernyawa. Fitz menguliti kepala sang kapten agar terlihat seperti pembunuhan yang dilakukan oleh suku Indian. Glass melihat tanda keberadaan Fitz. Ia mempunyai ide untuk menjebaknya. Fitz berhasil menembak jatuh Glass yang sedang menggiring mayat sang kapten. Namun ternyata itu jebakan Glass. Glass berhasil menembak Fitz dengan pistolnya, namun Fitz masih sanggup berlari menuju ke arah hutan. Aksi kejar-kejaran dan jual beli tembakan pun terjadi. Fitz yang kesakitan akibat tembakan akhirnya terpojok di tepian sungai. Fitz kembali memprovokasi Glass tentang Hawke. Pertarungan pun tak terhindarkan. Keduanya tampak seimbang. Namun Glass akhirnya bisa mengalahkan Fitz. Saat akan mengeksekusi pembunuh putranya itu, Glass teringat nasihat Hickok yang mengatakan bahwa balas dendam hanya di tangan Tuhan. Glass kemudian menghanyutkan Fitz kepada Sukuri. Eltdok menggorok lehernya. Eltdok beserta rombongan Sukuri lainnya melewati Glass begitu saja. Di sini Glass menyadari bahwa wanita yang pernah ia selamatkan adalah putri dari pemimpin Sukuri. Sayup-sayup Glass melihat istrinya yang tersenyum padanya. Dan film pun selesai.